Gue nggak tahu aftertaste orang-orang nonton film ini kayak gimana. Cuman gue ngerasa ada yang aneh ketika gue nonton film ini. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Film Gue Naya dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru dari sutradara Indonesia, Yandi Lorenz, yaitu film Sore, Istri dari Masa Depan. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Oke, jadi ini adalah film adaptasi dari web series dengan judul serupa, yang mana itu adalah sama-sama dari buatan Yandi Lorenz, dan film kali ini kembali membawa Dion Wiyoko sebagai Jonathan, sedangkan kalau untuk karakter perempuannya sendiri, kali ini dibawakan oleh Sheila Dara sebagai karakter utama kita, yaitu Sore. Oke, jadi ini adalah tipikal film Yandi Lorenz yang mengelaborasikan sci-fi dengan pesan dan value yang pengen dia sampaikan. Metode serupa sebenarnya udah bisa gue lihat gitu ya di karya dia sebelumnya yang berjudul Yang Hilang Dalam Cinta, yang mana which is itu cast-nya juga sama persis, Sheila Dara dan juga Dion Wiyoko, yang kalau di film atau maksudnya series yang itu adalah mengenai karakter cewek yang menghilang secara eksistensi gitu ya, hanya bisa dilihat oleh si Dion. Sedangkan kalau film Sore kali ini mengangkat konsep mengenai time travel dan juga time loop, sebuah topik yang harusnya menjadi premis yang cukup seksi untuk diangkat di layar lebar gitu di film-film belakangan ini. Tapi gue bisa bilang ya, secara time travel dan konten-konten sci-fi di dalam film ini adalah sebuah jenis sci-fi yang cukup sederhana dan mudah dinikmatin. Bahkan secara penuturan pun gak sekompleks Just a Dove gitu ya. Bisa gue bilang secara penuturan tuh bener-bener lurus gitu. Dan di babak akhir tuh bahkan ada semacam konklusi atau penjelasan lah kasarnya gitu. Sehingga menurut gue menyimak cara kerja film ini bukan menjadi PR yang cukup signifikan di film ini gitu, sehingga film ini bisa gue bilang berhasil memberikan ruang justru untuk kita menyerap pesan dan value yang pengen disampaikan oleh Yandi Lorenz melalui film satu ini. Ya pokoknya gue bisa bilang konsep sci-fi-nya, time travel-nya itu bisa jadi katalis yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan mengenai mengenal dan mengerti seseorang. Awalnya ya gue cukup skeptis sebenarnya sama premis film ini gitu. Ngelihat company yang kerja sama-sama versi web seriesnya, atau ngelihat apa yang dihadirkan di trailer, seolah-olah film ini adalah tentang istri yang pengen memperbaiki lifestyle suaminya gitu, dalam artian ya secara kesehatan gitu. Cuman ternyata itu hanyalah kulit luar dari tema yang jauh lebih besar, yaitu mengenai itu tadi, mengenal dan mengerti seseorang. Ini yang gue lihat dari cerita Sore. Begini, mungkin kita pernah ya kenal atau mengerti seseorang. Ini bisa pasangan kayak di film ini, atau keluarga dan semacamnya. Dimana ketika kita udah ngerasa kita kenal dan ngerti orang itu, dan kita pengen melakukan yang terbaik untuk dia, selalu ada titik dimana seolah-olah jadinya kita kayak, apakah kita benar-benar kenal dan ngerti sama orang itu? Selalu ada titik dimana kita malah harus balik lagi, mengulangi siklus yang bisa dibilang cukup melelahkan untuk kembali mengenal dan mengerti orang itu. Dan titik itu seringkali berulang dan berulang. Bikin kita malah mempertanyakan apakah kita benar-benar kenal dan ngerti orang itu gitu. Dan Sore melalui perjalanannya di film ini itu menggambarkan bentuk hiperbola dari hal tersebut. Awalnya kita lihat Sore itu sebagai sosok dari masa depan. Sosok yang tahu lebih banyak hal daripada si Jonathan itu sendiri. Cuman dia yang seperti itu ditambah dengan kemampuan time loop-nya, bisa dibilang nggak semudah itu untuk bisa kenal dan ngerti sama Joe. Selalu ada lapisan baru dan hal-hal yang belum benar-benar dikenali gitu. Dan dari perjalanannya ya memang gue lihat mengenal dan mengerti itu memang adalah momen yang benar-benar memerlukan waktu, benar-benar memerlukan tenaga. Nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan, harus penuh dengan kesabaran. Dan menyedihkannya seringkali hal tersebut harus kita ulang. Itu adalah fase yang berat, fase yang melelahkan, dan nggak sedikit momen-momen itu harus kita ulang untuk kita bisa tahu lebih banyak orang itu. Dan menyedihkannya walaupun dikatakan kita memang perlu untuk takes time, waktu itu sendiri seringkali bukan jadi variabel yang mendukung hal itu. Justru malah sebaliknya.
dia punya keterbatasan. Dia nggak bisa lama-lama nungguin kita. Kadang dia pengen ngejar kita, pengen nuntut kita untuk cepat. Dan ya, untuk kenal dan ngerti orang, seringkali malah jadi tekanan, dimana kita perlu energi yang banyak. Ada resiko itu terus berulang, dan kita dikejar-kejar waktu. Sehingga dari tekanan itu, seringkali secara kita nggak sadar, dalam kita kenal dan ngerti seseorang, kita malah memaksakan apa yang bisa kita ngerti tentang orang itu menjadi sebuah kebenaran. Kita terbutakan oleh upaya kita selama ini gitu. Dan ya, dari cerita sore itu gue bisa bilang intinya mengenal dan mengerti seseorang ini adalah fase yang tidak berkesudahan, dan suka atau enggak cukup melelahkan. Walaupun katanya kita harus takes time, seringkali waktu itu justru juga harus ngejar-ngejar kita. Memang berat banget. Dan hal itu juga ditekankan gitu melalui struggle yang dihadapi Sore di sepanjang film ini gitu ya. Dia berkali-kali harus ngejalanin time loop, belajar hal yang baru, dikala dia memiliki keterbatasan yang semakin besar gitu. Kita bisa lihat dia dari yang awalnya itu percaya diri, percaya bisa mengerti suaminya, menghadirkan senyuman di awal looping siklus dia. Kemudian ada juga looping yang disambut dengan dia dengan wajah masam, wajah shock, wajah lelah. Bahkan ada juga looping yang langsung pengen dia akhirin gara-gara dia nggak sanggup, gara-gara dia hampir menyerah gitu. Dan perjalanan Sore sampai akhir film dengan hambatan-hambatan yang tadi kata gue, malah seolah-olah memperlihatkan parameter yang cukup berat gitu untuk parameter yang berat untuk menjadi bare minimum bagaimana kita mengenal seseorang, yang memang intinya ya seberat itu gitu. Dan mungkin yang bikin gue merasa ganjal adalah perasaan ketika gue ngelihat bahwa mengenal seseorang tuh memang seberat itu gitu. Memang indah rasanya gitu untuk yang ngelihat bagaimana perjalanannya Sore dan juga Joe. Tapi gue juga mungkin merasakan rasa sakit gitu ketika ngelihat dalam tanda kutip penderitaan Sheila dan juga Joe ini gitu. Gue malah nyebut Sheila, harusnya Sore ya. Ya intinya kalau secara cerita, bagi gue itulah yang gue interpretasikan melalui cerita film Sore, Istri dari Masa Depan ini gitu. Ya sebuah statement yang rasanya tuh melalui konsep time loop dan time travel itu, ini adalah hal yang ya memang cukup berat gitu, dan memang kasarnya adalah sebuah fase maju kena mundur kena gitu. Ya intinya sebuah elaborasi yang benar-benar indah banget gitu ya. Kayak at some point mungkin orang bakal mikir konsep time travel ini adalah gimmick gitu, adalah sebuah gimmick timeline untuk membuat sebuah cerita romance jauh lebih menarik gitu. Cuman ternyata memang justru time travel inilah yang melevel up, yang menghiperbolakan perasaan dan emosi yang pengen disampaikan oleh Yandi Lawrence itu dalam bagaimana dia memahami dan mengerti seseorang gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin bisa jadi ini bukan apa yang mau dia sampaikan, bisa jadi berbeda gitu. Tapi inilah yang gue dapatkan dari ceritanya Sore gitu. Nah anyway, kalau secara production value, sebenarnya gue nggak mau komentar banyak. Menurut gue ini udah indah banget, udah benar-benar efektif untuk menyampaikan cerita yang tadi gue jelaskan gitu. Dari production setnya, production value-nya, lokasinya, bahkan sampai ke musik scoring-nya, itu udah jadi orkestra yang indah banget dan ya nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Dan dia nggak menghadirkan sinematografi yang aneh-aneh gitu, seadanya, tapi itu efektif gitu dan indah. Gak bisa banyak sih gue komentar gitu, karena selain just sedap gitu ya, memang film-filmnya Yandi Lawrence mungkin bisa gue bilang lebih dijuarakan di aspek storytellingnya. Dan ya mungkin kalau misalnya gue ngeliat film ini gitu, gue jadi ngerti gitu kenapa gue agak kurang srek gitu sama storytellingnya Superman atau beberapa tontonan dengan karakter yang segaban gitu. Mungkin gue lebih suka gitu ketika karakternya nggak banyak dan film itu fokus untuk membedah lapisan yang berlapis-lapis kayak gini gitu. At some point show don't tell-nya
Sore ataupun Jonathan itu nggak gue notice gitu, tapi justru memang dari penceritanya itulah gue bisa lebih kenal dan ngerti gitu sama mereka. Bisa gue bilang lah beberapa show don't tell-nya Sore gitu ketika kelelahan, wajah masam ketika di awal looping fasenya gitu. Itu jauh lebih jelas gitu ketika kita bisa ngelihat continuity dari time loop yang terjadi gitu. Kita jadi ngerti gitu kayak dia capek banget sih gitu untuk bisa kenal dan ngerti sama Jonathan gitu kayak. Damn. Bisa dibilang karakter Sore itu bikin gue cukup terkesan gitu ya. Jatuh hati terhadap sosoknya dan juga keteguhannya dia gitu kayak. Kasarnya dia bahkan melampaui ruang dan waktu untuk hanya untuk bisa mengenal Jonathan gitu. Dan ya mungkin yang bikin lebih sedih lagi adalah ketika dielaborasikan dengan dunia nyata, gua warga sipil biasa dengan banyak orang-orang di sekitar gua untuk bisa kenal mereka satu-satu itu seberat apa gitu kalau misalnya untuk seorang Sore bisa mengenal Jonathan aja pengorbanannya sebesar itu gitu. Mungkin itu sih yang mungkin bikin gue sedih tuh kayak ada sense of loneliness gitu ketika requirement diperlukan gitu ya untuk lu punya seseorang yang lu bisa relying into gitu. Itu sebesar itu gitu. Kalau nggak salah Yandi juga pengen nyampein kalau nggak salah melalui podcast yang kalau nggak salah gue denger sekilas tuh dia pengen nyampein di film itu tuh tentang gimana rasanya dicintai gitu. Tapi ya sekali lagi kayak kalau ceritanya Sore dan Jonathan sih itu udah seolah-olah looping ya. Jadi kalau mau ditanya motifnya Sore pun itu tuh udah jadi bagian dari siklus Ouroborosnya mereka gitu. Jadi nggak ada awal, nggak ada akhir bisa dibilang gitu. Dan ya mungkin gitu kali pembahasan gue soal film Sore, Istri dari Masa Depan. Sebuah storytelling yang indah melalui sci-fi yang sederhana. Yang menurut gue lebih menarik untuk membahas pesan yang mau disampaikan oleh Mas Yandi melalui cerita yang kayak gini gitu. Kalau secara filmnya mah, gue bisa bilang ini jauh lebih tegas daripada Sakatupo. Well, mungkin karena Sakatupo balik lagi karakternya banyak gitu ya. Dan ini ditambah lagi dielaborasikan dengan storytelling yang sci-fi gitu. Yang mana itu bisa menghiperbolakan pesan yang mau dia sampaikan. Gitu aja deh, sampai jumpa di film berikutnya. Dadah.